Pada video bagian kedua ini, akan membahas tentang kelanjutan dari beberapa tempat kuno yang misterius, yang mana belum terbahas pada video bagian pertama. Sekarang, kita bahas sebuah tempat yang dinamakan Al-Hind. Nama negeri Al-Hind sebenarnya, bukanlah sebuah nama dari negara administratif India, yang mana pada awalnya, wilayahnya telah dibuat suatu blok oleh koloni Inggris, dan dinamakan India atau Hindi. Dan, Al-Hind bukanlah sebutan dari sebuah nama agama Hindu. Karena, kata Hindu, tidak pernah disebutkan dalam setiap literatur India, bahkan dalam kitab sucinya sendiri, sebelum Islam masuk ke India. Menurut Ensiklopedia Britannica, kata Hindu, pertama kali digunakan oleh penulis Inggris pada tahun 1830, untuk menggambarkan keadaan dan kepercayaan orang India, yang semestinya disebut Sanata Dharma, Vedic Dharma atau Dharma Weda, ataupun Vedantis, yakni, pengikut Veda. Negeri Al-Hind, masih menjadi sosok misterius oleh sebagian dari sejarawan dalam kisah Nusantara, yang terselip menjadi bagian sejarah dalam rangkaian peradaban Islam di Timur Jauh, dan pada akhirnya, sampai sekarang masih terjadi perdebatan antar sejarawan dunia. Jadi, sebenarnya Al-Hind di sini merupakan sebuah julukan, untuk sebuah wilayah daratan yang luas, di Timur Jauh, yang beriklim tropis dan subur, serta dipenuhi oleh flora fauna yang beraneka jenis. Dan nama Al-Hind, juga banyak ditemukan di berbagai hadits, kitab-kitab kuno maupun manuskrip-manuskrip. Sekarang, coba kita lihat baik-baik, beberapa hadits maupun teks-teks kuno yang mengindikasikan negeri Al-Hind tersebut. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, mengatakan, bahwa seorang Malik Al-Hind, telah mengirimkan kepada Nabi, sebuah tembikar yang berisi jahe. Lalu, Nabi memberi makan kepada sahabat-sahabatnya sepotong demi sepotong, dan Nabi pun memberikan saya sepotong makanan dari dalam tembikar itu. Dari Qatadah, beliau berkata, bahwa Allah meletakkan Baitullah bersama Nabi Adam. Allah telah menurunkan Nabi Adam di bumi, dan tempat diturunkannya adalah di tanah Al-Hind. Dari Ibnu Abbas, telah berkata, sesungguhnya tempat pertama di mana Allah turunkan Nabi Adam di bumi, adalah di Al-Hind. Dari Ali, telah berkata, bumi yang paling wangi adalah tanah Al-Hind, di sanalah Nabi Adam diturunkan, dan pohonnya tercipta dari wangi surga. Dari Ibnu Abbas, telah meriwayatkan, Ali bin Abi Thalib telah berkata, di bumi tanah yang paling wangi adalah tanah Al-Hind, karena Nabi Adam telah diturunkan di Al-Hind, maka pohon-pohon dari Al-Hind telah melekat wangi-wangian dari surga. Dari Ibnu Abbas, telah berkata, bahwa jarak antara Nabi Nuh, dengan hancurnya kaumnya adalah 300 tahun. Dari tungku api, Tanur, di Al-Hind telah keluar air dan kapalnya Nabi Nuh, berminggu-minggu, mengelilingi Ka'bah. Dari Ali berkata, bahwa dua lembah yang paling baik di kalangan manusia adalah, lembah yang ada di Mekah, dan lembah yang ada di Al-Hind, di mana Nabi Adam diturunkan. Di dalam lembah itu, ada satu bau yang wangi, yang darinya bisa membuat kamu jadi wangi. Dari Ibnu Abbas, meriwayatkan dari Nabi, bahwa sesungguhnya Nabi Adam telah pergi haji dari Al-Hind ke Baitullah, sebanyak 1000 kali dengan berjalan kaki, tanpa pernah naik kendaraan walau sekalipun. Itulah, beberapa riwayat mengenai keberadaan tempat yang bernama Al-Hind. Semua yang ada di riwayat tersebut, sangat identik dan mengarah ke sebuah negeri, yang mana, semua tanaman dan banyaknya gunung api yang telah disebut tadi, hanya ada di negeri Nusantara ini. Bukan hanya sebatas itu, dalam kekuasaan negeri Al-Hind, juga pernah eksis sebuah wilayah kerajaan, atau nagari kuno yang masyhur, yang mana, kerajaan tersebut juga tertulis dalam kitab-kitab agama dunia, serta dalam berbagai riwayat. Yaitu, Saba, atau Zabaj. Saba juga disebut dengan Javaka, atau Zabak, ataupun Jabat. Dan masyarakat atau para pedagang Tiongkok kuno, menyebut dengan sebutan Sebo. Saba adalah sebuah kerajaan kuno, yang menurut beberapa sumber,
berada di perairan antara Tiongkok dan India. Mayoritas sejarawan menafsirkan Sabah sebagai wilayah Jawa saat ini. Namun beberapa sejarawan abad pertengahan menganggap Sabah atau Zabaj merupakan sebutan orang Arab dan Persia untuk menyebutkan sebuah tempat yang bernama Labadiu atau Yawa Dwipa. Nama dan lokasi pasti dari kerajaan Sabah ini sampai sekarang masih menjadi bahan perdebatan di antara para peneliti. Menurut saya, Sabah memang berada di Pulau Jawa dan Sumatera, dan ibu kotanya di Pulau Jawa. Jadi, bukan di Sabak, Malaysia. Yang mana pada waktu itu, sebelum meletusnya Gunung Krakatau yang paling dahsyat, serta sebelum naiknya air laut, Pulau Sumatera dan Pulau Jawa masih menyambung menjadi satu daratan. Dan satu daratan panjang itulah yang dinamakan pusat wilayah negeri Al-Jawi, yang dinamakan Samudro. Hal ini juga diriwayatkan oleh seorang penjelajah Muslim, yang bernama Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Alawati Atanji bin Batutoh, yang terkenal dengan sebutan Ibnu Batutoh. Penjelajah asal Maroko abad pertengahan ini, telah menghabiskan nyaris separuh usianya untuk berkeliling dunia. Ketika memasuki wilayah Jawi, berlabuh di Sumatera, beliau menulis kisahnya di sebuah catatan yang diberi judul Ar-Rihlah, dan akhirnya dibukukan dengan judul Ibnu Batutoh wa Rihlatuhu. Ini beberapa keterangan dari Ibnu Batutoh. Setelah 25 hari, kami sampai di Kepulauan Jawi, yaitu di mana dinisbatkan padanya Luban Jawi, Kapur Jawa, atau Kapur Barus. Selama setengah hari kami melihatnya sebagai sebuah pemandangan hijau berseri. Kami melihat pulau itu dari jarak yang jauhnya setengah hari berlayar. Begitu banyaknya berbagai jenis pepohonan, seperti kelapa, palem, cengkeh, gaharu, pepaya, jeruk manis, kapur barus dan lainnya. Kemudian kami masuk menghadap seorang sultan, yaitu di kota yang sangat bagus dan besar, yang memiliki dinding kayu dan menara kayu, dan sultan itu adalah Raja Zahir. Setelah mendapat sambutan dan jamuan dari sultan tersebut, maka Ibnu Batuta pulang, kemudian menuliskan nama tempat itu dalam sebuah redaksi catatannya, dengan sebutan Samudro. Hingga abad 15, peta-peta navigasi Arab turut mengadopsi sebutan itu dengan lafaz Sumutro. Dan lama-kelamaan, pada akhirnya menjadi Sumatera. Sabah juga dikomentari oleh beberapa ilmuwan, yaitu Abraham Berkelius dan Thomas de Pinedo, saat memberi catatan atas naskah etnika karya Stephanus Byzantinus, berpendapat bahwa Zabaj berasal dari bahasa Arab Persia yang berarti jelai, dan merupakan sebutan untuk wilayah Labadiu atau Yawa Dwipa. Adapun sumber utama keberadaan kerajaan Sabah, diungkap oleh pelaut Persia, yang bernama Sulaiman al-Tajir al-Sirofi, yang dikenal sebagai Sulaiman, Sang Saudagar. Dalam kitab yang berjudul Rihlah As-Sirofi, Perjalanan As-Sirofi, disebutkan mengenai pengembaraannya di wilayah negeri Al-Hind, di kerajaan Zabaj tersebut, pada kurun 851 Masehi. Kitab ini dipublikasikan oleh As-Sirofi pada tahun 916 Masehi, dan ditulis oleh Abu Zaid As-Sirofi, dengan menggunakan bahasa Arab, dan naskah asli kitab ini, sekarang terletak di Museum Nasional Paris, Prancis. Dalam kitab itu, beliau telah menerangkan, kota Sabah, atau Zabaj, yang memisahkan Arab dengan negeri Tiongkok. Di antara keduanya dapat ditempuh dengan perjalanan laut selama sebulan, atau kurang dari itu jika angin sedang baik. Jaraknya sekitar 900 farsah. Rajanya dikenal dengan sebutan Maharaja, atau Al-Maharij. Sang Maharaja ini berkuasa atas pulau-pulau yang banyak jumlahnya, sehingga luas kekuasaannya dapat mencapai 1000 farsah atau lebih. Dan dalam wilayahnya terdapat sebuah pulau yang menjadi pusat kerajaannya, sebagaimana diceritakan, panjangnya sekitar 400 farsah. Juga terdapat sebuah pulau, yang dikenal sebagai Al-Rami atau Negeri Panah, yang panjangnya sekitar 800 farsah. Padanya terdapat tetumbuhan seperti kayu merah, kamper, dan lain-lain. Dan dalam wilayahnya terdapat sebuah pulau, yang menjadi perlintasan antara tanah Tiongkok dan tanah Arab. Dan diperkirakan jaraknya 80 farsah, dan padanya dikumpulkan barang-barang dagang seperti gaharu, rotan, kamper, cendana, gading, timah, eboni, kayu merah, dan berbagai rempah-rempah, serta lainnya. Dan pada saat ini,
perjalanan dari Oman ke sana, dan dari sana ke Oman sudah terjadi. Perintah Maharaja berlaku di seluruh kepulauan dan juga daratan, dan wilayah utamanya adalah di mana ia berada. Sang Maharaja menguasai semua pulau ini. Adapun pulaunya tempat dia tinggal, merupakan pulau yang sangat subur dan berpenduduk padat. Seseorang yang dapat dipercaya mengatakan, bahwa saat ayam-ayam jago mulai berkokok ketika fajar, seperti halnya di tanah Arab, mereka akan sahut-menyahut dalam jarak lebih dari 100 farsah. Hal ini bisa terjadi, karena desa-desanya saling menyambung, dan karena tidak ada gurun atau reruntuhan, mereka berderet secara berkesinambungan. Orang yang melakukan perjalanan dengan berjalan kaki atau kuda di negeri ini, bisa pergi kemanapun yang dia sukai. Dan jika lelah, dia bisa berhenti dimanapun yang dia suka, dan dia pun selalu bisa menemukan tempat untuk menginap. Wilayah Zabaj mempunyai curah hujan tinggi dan berada di bawah garis khatulistiwa, serta banyak gunung berapi. Selain itu, juga terdapat sebuah istana yang terdapat sebuah kanal, yang airnya berasal dari laut langsung. Jika air laut pasang, air kanal itu naik sampai ke sudut istana, sehingga istana itu tampak indah. Sementara itu, Maharaja dari istana itu hampir setiap pagi hari melempar batangan emas, bersama bendahara raja sambil membawa peti dari emas. Kemudian, emas-emas yang menyerupai pulau-pulau itu, disimpan oleh bendahara kerajaan di dalam kanal. Setelah Maharaja meninggal, pengganti akan menghitung, kemudian emas itu akan dibagikan kepada keturunannya, orang-orang istana, dan diserahkan kepada orang-orang miskin. Kerajaan ini, dikelilingi oleh bambu-bambu dan rotan indah sekali. Kerajaan ini juga banyak terdapat hasil tumbuh-tumbuhan. Itulah, Kerajaan Sabah, yang sangat terkenal dengan hasil alamnya yang melimpah. Orang-orang pun banyak berhijrah dan bermitra dengan mereka, perekonomian mereka begitu menggeliat hidup dan sangat dinamis. Negeri yang baik, yang aman dan sentosa, melimpah rezekinya, yang bisa diperoleh secara mudah oleh penduduknya, serta terjalin pula hubungan harmonis, kesatuan dan persatuan antar anggota masyarakatnya. Dan di tanah Nusantara sejak dahulu, kiri kanannya banyak dikelilingi hutan-hutan yang asri, serta hasil alam yang begitu melimpah ruahnya. Sehingga, Allah menyinggung dan mengabarkan tentang kemakmuran negeri Sabah dalam firman-Nya. Sesungguhnya bagi kaum Sabah, ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Surat Sabah, ayat 15. Jadi, di mana lagi, kalau ciri khasnya seperti itu, selain di Nusantara ini? Berikutnya, kita akan mengenal sebuah tempat lagi secara singkat. Yang mana, daratan tersebut, dahulu kala pernah ada, dan daratan atau pulau tersebut, dinamakan Java La Grande. Java La Grande yang artinya, daratan atau Pulau Jawa Besar, sebuah pulau besar, yang ditunjukkan dalam peta abad ke-16, dengan kontur mirip dengan Australia. Lokasi yang telah dipetakan untuk Java La Grande, adalah sebuah benua imajiner, tapi tertera dalam peta. Nama benua Java La Grande mengundang perhatian. Peta itu adalah suatu wilayah yang tak dikenal, karena, wilayah ini sekarang tidak pernah ada, tidak pernah terlihat mata, tetapi anehnya, telah dipetakan secara akurat. Sepertinya, ada sesuatu yang disembunyikan. Java La Grande, pada awal ditemukan dan diperkenalkan, juga pernah disebutkan ciri-cirinya. Awalnya, diperkenalkan kepada dunia, sebagai wilayah pemukiman baru, yang berhutan, yang hijau asri, subur, dan banyaknya rempah-rempah serta kekayaan potensial. Menurut Marco Polo, yang seorang saudagar sekaligus petualang, dan pengarang asal Venesia, yang telah berkelana ke berbagai pelosok Asia, lewat jalur sutra antara tahun 1271 sampai tahun 1295, Java La Grande, adalah sebuah pulau terbesar di dunia. Marco Polo juga memberikan deskripsi untuk Java La Grande, pulau terbesar di dunia, yang memanjang hingga ke Antartika ini. Hingga kini, munculnya nama Java La Grande tersebut dalam peta, telah menjadi sebuah misteri. Menurut Jean Alphonse, seorang navigator dan kosmografer, dalam karyanya tahun 1544,
La Kosmografi menerangkan bahwa daratan besar Jawa adalah bidang dari benua Terra Australis yang diperpanjang hingga kutub Antartika dan Selat Magellan. Di La Kosmografi, Alphonse memberikan definisi Java La Grande sebagai perpanjangan dari benua Antartika raksasa, atau Terra Australis, dan Java menyentuh lurus dari Selat Magellan di barat, sampai di Terra Australis. Di waktu yang sama, daratan Jawa besar saat itu, digambarkan oleh ahli geografi tahun 1540-an. DIP mengidentifikasi Java La Grande sebagai perpanjangan Antartika Terra Australis, dan diambil sebagai bukti awal, dari sebuah penemuan awal benua selatan. Seniman kartografer anonim mencatat adanya zona di peta ini, yang ketika melihat penghuninya dalam dekorasinya, dengan warna kulit yang kecoklatan, melatar belakangi kehidupan indah dari tanah yang sama sekali tidak dikenal ini. Sementara, peta Asia Tenggara oleh kartografer Willem Lodewijks, yang diterbitkan tahun 1598, menampilkan daratan Jawa yang tidak lengkap, karena sisi selatannya dipotong oleh batas bingkai bawah. Tampaknya, Lodewijks ini sengaja menyembunyikan misteri daratan Jawa. Pertanyaan tentang kenapa Jawa Selatan yang muncul di peta kuno tidak dapat dijawab oleh kartografer. Ketika Portugis datang untuk eksplorasi, sebelum kedatangan Belanda, tim geografi telah menghentikan komunikasi antara pantai utara dan selatan. Akibatnya, para pelaut Portugis meninggalkan niat untuk menjelajahi pantai selatan Jawa. Akhirnya, bagian selatan Jawa tidak dieksplorasi oleh Portugis. Kita mengira bahwa wilayah itu sebagai Australia, yang merupakan pintu masuk ke lanskap keajaiban yang tak terhitung di peta Java La Grande, yang dirancang sebagai Atlas Maritim Nicolas Vallat, tahun 1547 di Pusat Difusi Maritim Portugal, direproduksi tahun 1856, dan peta ini sekarang disimpan di Perpustakaan Nasional Australia. Jadi, di manakah gerangan daratan Java La Grande sekarang, yang jejaknya sama sekali tidak ditemukan, seakan hilang di telan bumi? Java La Grande, daratan yang ada di bagian selatan Pulau Jawa, dahulu bernama Terre de Lucar, yang merupakan versi pengkaburan nama dari nama asli, yang dibuat oleh Marco Polo. Terre de Lucar yang seharusnya memiliki makna yakni pantai selatan. Terre berarti selatan, dan Lucah berarti pantai. Dan mengapa ada berbagai macam versi peta di masa itu? Apakah para kartografer di zaman itu kurang teliti, ataukah teknologi pemetaan belum maju, sehingga terdapat banyak kesalahan dalam penggambaran peta? Ini, kita bisa buktikan jika para kartografer sangat teliti atau sudah maju dalam membuat pemetaan. Padahal, zaman itu belum ada pencitraan satelit. Coba amati baik-baik. Jika kita lihat peta saat ini, di bagian sebelah timur Papua Nugini dan Kepulauan Solomon, di situ kita hanya melihat beberapa pulau kecil saja, yaitu Kaledonia Baru, Fiji, Tonga dan Samoa, yang dikelilingi samudra luas. Sekarang, coba lihat peta kuno yang telah dibuat oleh Nicolas Desliens, pada tahun 1530. Bukankah peta yang dibuat Nicolas Desliens tersebut, tepat pada bekas daratan yang tercitra pada map tersebut? Jika seperti itu, apakah Anda pikir mereka serba asal-asalan dalam membuat sebuah peta? Dari gambaran tadi, dapat saya simpulkan bahwa para kartografer waktu itu, telah melihat secara langsung keberadaan pulau-pulau pada waktu itu, karena hasilnya sesuai dengan peta citra satelit saat ini. Tapi, di mana gerangan sekarang? Maka, dari hal tersebut, jawabannya adalah, ada banyak peristiwa alam, yang sangat dahsyat, yang terjadi dalam kurun waktu itu, yang telah mengubah peta dunia. Memang banyak terjadi perubahan peta secara tidak kita sadari, dan telah banyak berbagai suku bangsa dari sebuah peradaban hebat masa lampau, yang kini menghilang dari muka bumi, seperti Sparta, Niniwe, Mesopotamia, Sumeria, Aztek, Maya, Babilonia, Sangrila, Atlantis, dan masih banyak lagi. Seandainya daratan Java La Grande masih ada, begitu megahnya sebuah daratan besar yang ada di bagian selatan Pulau Jawa itu, yang hanya dipisahkan oleh sebuah selat kecil. Yang di dalamnya terdapat banyak pepohonan nan hijau bersemi, dan kaya akan hasil alam, serta banyaknya bangunan-bangunan kuno yang sangat artistik. Jadi,
Wajar jika seorang penyair besar Portugis, bernama Camões, menyebut wilayah daratan bagian selatan Pulau Jawa, dalam syairnya yang terkenal, berbunyi, "Lihatlah, daratan Jawa begitu besar, sampai kekuasaannya tak bertepi, yang memanjang terus sampai ke selatan dengan bergelora." Dan bahkan, Alkitab Perjanjian Baru pun, menyebutkan adanya sosok The Queen of South, atau Sang Ratu Selatan, yang berasal dari ujung bumi, untuk mendengarkan hikmah Raja Salomo atau Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Dalam kitab Perjanjian Baru tersebut berbunyi, pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu, akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga, sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Kesimpulannya adalah, siapakah sosok The Queen of South, atau Sang Ratu dari daratan pantai selatan, atau Java La Grande itu? Yang mana, dia juga berhikmat kepada Nabi Sulaiman. Maka, tak lain adalah, Ratu Saba, atau biasa dikenal dengan sebutan Kanjeng Ratu Kidul, yang akhirnya sampai sekarang menjadi sebuah cerita rakyat, atau legenda dari tanah Jawa itu sendiri. Dari situlah Sang Ratu berasal, dari Java La Grande, dan bukan dari Wonosobo, yang selama ini orang bahas. Kemungkinan, di Candi Boko Wonosobo hanyalah sebagian kekuasaannya, sebagai istana keduanya. Pusat peradaban yang besar ada di daratan Java La Grande, yang kini telah hilang, lenyap di telan bumi, tenggelam di dasar laut sebab adanya banjir besar yang berupa penaikan air laut yang sangat hebat. Dan terjadinya hal tersebut, kemungkinan dikarenakan perbuatan kaumnya, yang mana pada waktu itu, mereka tidak pernah bersyukur kepada Tuhan pencipta alam raya ini, dan hal itu juga disinggung dalam Al-Quran. Surat Saba ayat 16. Tetapi mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar. Itulah tadi, dari video bagian kedua, dan video bagian pertama, yang telah dijelaskan beberapa nama-nama tempat kuno, yang penuh misteri bagi setiap zaman. Karena, Nusantara sebagai negeri terakhir yang dihuni Bani Adam masa lampau, atau makhluk sebelum Nabi Adam tercipta, dan sebagai negeri pertama yang dihuni Nabi Adam sebagai makhluk manusia pertama. Itulah alasan kenapa Nusantara sebagai rahim peradaban dunia. Maka tak heran, Nusantara ini jauh hari sebelumnya, mempunyai banyak nama atau sebutan. Harap diketahui, bahwa jika ada sebuah negeri, yang mana negeri itu banyak nama atau sebutannya, maka negeri tersebut sangat terkenal di berbagai belahan bumi. Dan kenapa Allah menurunkan Nabi Adam di Nusantara ini, kenapa tidak di tempat lain? Di Timur Tengah misalnya. Jadi, sebenarnya semua tidak harus selalu berbau ke Arab-Araban. Apa-apa yang berbau agama, selalu Arab. Jadi, apa kelebihan Arab pada masa lampau jika dibandingkan dengan negeri Nusantara yang kaya dan subur ini? Apakah para nabi-nabi harus selalu muncul di Arab? Apakah bangsa kita dahulu sangat hobi melakukan perbuatan syirik dan suka menyekutukan Tuhan? Dan apakah bangsa kita masa lampau, sangat tertinggal oleh bangsa di Timur Tengah? Jawabnya, tidak. Kita kaya akan budaya, leluhur kita lebih dulu mengenal etika adab, tata krama dan moral. Bahkan sudah lama mengenal puasa, semedi atau kontemplasi spiritual pada ritual-ritual masa itu, dan sesuai syariat pada zamannya, yang telah dibawa oleh para orang-orang suci, yang kita belum bisa melacaknya, hingga munculnya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai penambah penyempurnaan kebaikan akhlak moral manusia secara universal, tanpa sekat kesukuan atau bentuk-bentuk formal kepercayaan. Jadi, apanya yang salah pada leluhur bangsa kita masa itu? Jika leluhur dan bangsa kita salah dari dulu, maka keberkahan akan dicabut, dan Nusantara sampai hari ini akan mengalami kekeringan panjang, dan akhirnya menjadi zona padang pasir. Jadi, tidak ada yang salah. Yang salah adalah, bagaimana kita menyikapi dan bagaimana sudut pandang berpikir kita masing-masing, dalam menyikapi sebuah persoalan kehidupan ini. Jangan merasa bangga dan suka mengklaim kebenaran sendiri karena terkecoh oleh sebuah bungkus, tanpa melihat esensinya. Karena Allah menciptakan Nusantara ini, seakan-akan telah mempersiapkan sesuatu yang akan hadir,
Maka, Nusantara ini tepat di zona tropis, di bentang Khatulistiwa, yang pada akhirnya membuat hutan hujan serta melimpahnya komoditas dan hasil tambang dari perut bumi, sebagai modal dasar embrio kekuatan peradaban dunia. Dan dari situlah, maka muncul banyak suku dan ras yang berdiaspora serta amisilasi di berbagai pelosok bumi, serta munculnya berbagai situs atau bangunan-bangunan berbentuk piramid dan sebagainya. Pernahkah Anda menyadari, bahwa piramid-piramid, atau bangunan-bangunan berupa candi ataupun semacamnya yang ada di muka bumi ini, mempunyai tema pola bentuk yang sama, yaitu, besar di bawah, dan mengerucut ke atas. Keanehan di dunia menjelaskan, bahwa banyak struktur piramida yang memiliki bentuk yang sama, walaupun didirikan oleh suku yang berbeda dan berjarak sangat jauh. Contohnya adalah, piramida di Monte Vesia, Italia, memiliki bentuk dan ukuran hampir mirip dengan piramida Giza di Mesir. Piramida Chichen Itza, Meksiko dan Candi Suku Indonesia, juga memiliki struktur desain bangunan yang sama. Begitu pula dengan candi-candi di Kamboja, memiliki kemiripan dengan Candi Tikal suku Maya. Candi Angkor Wat di Kamboja, persis dengan Candi Prambanan di Indonesia. Candi Bakong di Kamboja, juga mirip dengan Candi Borobudur. Serta situs Giria di Sri Lanka, persis seperti situs Gunung Padang di Indonesia. Dan juga, ornamen-ornamen atau relief pahatan, juga menyerupai dengan gambar relief-relief yang ada di Nusantara ini. Desain dari Anunnaki, yang banyak terpahat di bangunan Mesir kuno, juga memiliki bentuk yang sama seperti salah satu hewan pewayangan, bernama Jatayu. Dan masih banyak lagi. Dari hal tersebut, maka ada kemungkinan, bahwa bangsa-bangsa kuno telah diajarkan cara membangun piramida atau candi-candi tersebut oleh satu guru yang sama. Siapa sosok yang dimaksud dengan seorang guru yang sama, dan telah diwariskan secara turun-temurun itu? Dari penjelasan tersebut, maka telah mengerucut pada eksistensi makhluk sempurna. Sempurna dalam hal ilmu pengetahuan hakikat semesta, yang telah mengajarkan struktur bangunan-bangunan tersebut, untuk menghasilkan sebuah medan frekuensi energi alam ini. Yang berasal dari hukum alam, yang telah ditetapkan oleh Tuhan Sang Maha Pencipta Semesta, yaitu, mengelola medan energi dalam alam ini. Itulah sebenarnya maksud dan fungsi utama dibuatnya candi atau bangunan yang bentuk polanya piramida, yang desainnya mengerucut ke atas, serta ditempatkan di titik-titik tertentu di bumi ini. Jawabnya, adalah medan energi. Sama seperti keberadaan sebuah batu, yang bernama Hajar Aswad di sudut Ka'bah, dan orang selalu mencium dan bertawaf di sekelilingnya. Maka, apakah sebuah tempat untuk menyerap dan menyalurkan sebuah energi, atau nama lainnya, bait suci, atau apapun namanya, itu harus berbentuk kotak atau kubus saja? Tafakurlah dan renungkan. Jadi, kesimpulan dari episode kali ini adalah, Nabi Adamlah yang telah melakukan inovasi dalam membina sebuah peradaban yang kompleks, mengajar kepada keturunannya sebuah ilmu tauhid, serta ilmu frekuensi energi semesta ini. Yang mana sebelumnya sudah ada, tapi digunakan untuk saling menghancurkan antara satu sama lainnya. Dan dikarenakan Nabi Adam dan Siti Hawa, adalah satu-satunya pasangan ras makhluk berjenis manusia modern pertama yang ada di bumi, yang telah diberi karunia spirit, serta kecerdasan yang luar biasa inilah, maka peranan dalam mengelola semesta ini akan diturunkan ke salah seorang anaknya, yang bernama Syeds. Di mana Nabi Syeds sangat dicintai oleh Nabi Adam, dan secara khusus beliau dididik dengan berbagai rahasia semesta, serta ilmu agama yang lebih mendalam dibandingkan saudara-saudarinya yang lain. Nabi Adam sengaja memilih Syeds, sebab anaknya yang satu ini memiliki kelebihan dari segi keilmuan, kecerdasan, ketakwaan dan kepatuhan dibandingkan dengan semua anaknya yang lain. Dan Nabi Adam pun mengajarkan semua ilmu pengetahuan yang ia miliki kepada Syeds, dan demi menjaga Nur Muhammad dalam dirinya, sesuai wasiat Nabi Adam. Hal tersebut dikarenakan, Nabi Adam sudah mengetahui, bahwa Nabi Syeds adalah orang yang akan terpilih dan akan ditakdirkan oleh Allah, sebagai penerus kerasulan beliau, sekaligus sebagai pemimpin para keturunannya di bumi, serta sebagai pemegang rahasia langit, untuk melanjutkan sebuah jabatan bergengsi, sebagai Khalifatullah fil Ardi. Dan Nabi Syeds inilah akhirnya dibekali dengan 50 suhuf risalah, yang berasal dari wahyu ilahi. Dari Nabi Syeds inilah banyak dikaruniai keturunan para nabi-nabi dan rasul.
Beberapa gelar rasul dari keturunannya yang terkenal, sebelum datangnya banjir besar yaitu, Nabi Anusi atau Enos, Nabi Kiainak, Nabi Mahyail, Nabi Henok, Nabi Idris dan Nabi Nuh. Di samping keenam para rasul tersebut, juga berkembang para nabi-nabi dari silsilah mereka, yang tinggal di tanah Al-Hin ini, sebagai tempat nenek moyangnya dahulu, Nabi Adam alaihis salam. Singkatnya, setelah banjir Nabi Nuh, maka cucu Nabi Nuh yang bernama Put bin Ham inilah, yang tinggal dan bermukim di tanah Nusantara ini. Dan dari situlah awalnya Nusantara ini, dijuluki dengan sebutan, Tanah Put. Sejarah peradaban bangsa kita lebih tua dan jauh lebih maju dari peradaban manapun di dunia. Di mana, pada era tersebut, Nusantara ini pernah didominasi oleh sebuah kerajaan besar yang mendunia, yang apabila disebutkan namanya, niscaya akan menggetarkan hati lawan maupun kawan. Elok dan permai negerinya, tapi, jangan sekali-kali meremehkannya, maka, serentak para kesatrianya akan meluluh lantakkan para musuh. Dikala Barat masih hidup di gua-gua, dikala Arab masih mukim di tenda-tenda, bangsa kita sudah mengekspor rempah-rempahnya dengan maskapai sendiri ke Afrika dan tempat-tempat lainnya di belahan dunia. Dan saat berdagang semasa muda, Nabi Muhammad pun pernah singgah di desa-desa di wilayah peradaban negeri Al-Sin. Dan karena hal itulah, maka Nabi ingin mewujudkan masyarakat madani, atau dengan kata lain, penguatan masyarakat sipil atau civil society, seperti yang pernah beliau saksikan di negeri Sin selama perjalanan dalam berdagang. Jangan lagi terjebak dalam konsep iman dan takwa yang formalistik ritual model agama tertentu, tetapi harus benar-benar diwujudkan dalam kesalehan sosial, dalam kasih terhadap umat manusia yang satu adanya, sehingga tertata kehidupan yang damai, santun, sejuk, aman, tentram, sejahtera, dan penuh keberkahan di dalamnya. Janganlah mengingkari budaya, menolak kebinekaan, berarti mendustakan ayat-ayat Tuhan, dan itu adalah suatu perbuatan yang niscaya akan mengundang azab. Rasulullah tidak menolak tradisi di Arab, seperti tradisi tawaf, haji, jumroh, kurban, dan lain sebagainya, yang lazim diselenggarakan orang-orang Arab, jauh sebelum kenabian beliau. Sesungguhnya bangsa kitalah sebagai pemilik kunci peradaban paling maju di dunia dalam segala bidang. Dan hal inilah, yang sangat ditakuti oleh bangsa lain, yakni, apabila bangsa ini terbangun dan tersadarkan atas jati diri sesungguhnya. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita mensyukuri, serta memahami, bahwa leluhur kita sangat hebat, dan sudah saatnya pula, kita membangun kembali kejayaan masa lalu, untuk mengejar kemajuan di hari ini, dan demi anak cucu kita di masa depan. Kita, adalah anak-anak Imperium Angin, yang akan menembus segala penjuru dunia, di akhir zaman. Jayalah, Nusantara!